Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Yusuf, ini menarik sekali tadi Anda katakan bagaimana sebetulnya timnas untuk Piala AFF kali ini adalah yang paling komplit, yang paling baik, materi pemain sudah kemudian ada semua seperti itu. Ya. Apakah kemudian bisa saja hanya cukup dari pelatihnya saja memainkan taktik ataupun memainkan strategi sebetulnya bisa membawa timnas ke arah yang lebih baik, atau harusnya ada dukungan-dukungan lain juga seperti itu? Iya, sekarang situasinya sudah ada di medan perang, karena jadi memang yang bisa dilakukan dan juga bisa dimaksimalkan oleh Coach Alfred adalah membuat taktik plan game by game. Tidak bisa lagi kita memboost up kondisi fisik yang memang sudah tidak mungkin di boost up lagi. Nah, kemarin melawan Vietnam kita sudah bisa mengambil angka 1 poin ya. Itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Berikutnya adalah menghadapi Filipina. Dari sisi materi pemain kita di atas Filipina. Dari fisik pun Filipina tidak lebih baik dari Vietnam. Jadi tidak ada cerita sebetulnya, tidak punya alasan lagi kalau kita gagal memetik poin penuh melawan Filipina, walaupun Filipina di laga di hari yang sama mereka punya kepercayaan diri ya karena mampu mengalahkan Laos 4-1. Tapi dari sisi situasi dari kedua kesebelasan, Filipina dan Indonesia sama-sama berimbang. Karena mereka juga banyak diperkuat pemain yang sudah lama gitu ya, sudah 4 tahun lalu kita hadapi, sekarang ada lagi. Kayak Yong Husband bersaudara itu main juga. Kemudian ada Rob Geer, terus ada beberapa pemain yang notabene bukan pemain-pemain hasil regenerasi. Jadi menurut saya kita harus bisa ambil 3 poin, dan saya sangat optimis kalau Alfred Riedel bisa menyiapkan taktikal yang tepat menghadapi Filipina, karena tadi saya katakan Filipina tidak punya fisik yang lebih baik dari Vietnam, harusnya kita bisa manfaatkan itu. Apalagi kita punya track record yang positif melawan Filipina, dari beberapa kesempatan kita selalu menang melawan Filipina. Oke, sebelum masuk ke pertandingan melawan Filipina, Mas Yusuf, ini kan untuk laga perdana sebetulnya ketika timnas Indonesia mencuri poin ini memang sudah menjadi hal yang biasa, memang tradisinya seperti itu, tapi kita lihat bagaimana perjalanan ke depannya ini gelar juara selalu lepas dari tangan seperti itu. Dengan persiapan seperti saat ini, kondisi fisik dari pemain yang kemudian tadi dikatakan tidak bisa di boost up lagi, ini bagaimana? Iya, kalau kita bisa menang kita bisa menang lawan Filipina, kemudian menang lawan Laos, itu secara gradual seiring dengan perjalanan turnamen ini itu sedikit banyak physically condition akan terboost up ya. Karena kita akan sampai ke fase semifinal. Ketika di semifinal itu ada jeda yang cukup lumayan untuk kita bisa menyiapkan diri. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa lolos grup dulu ini. Jangan berpikir kita akan juara, jangan, karena memang kondisinya kita harus game by game dulu dipikirkan. Ketika kita sudah sampai game ketiga dan kita bisa menang dan kita lolos, baru kita bisa secara kondisional physically kita akan secara gradual akan meningkat. Nah, disitulah baru Alfred bisa secara maksimal memainkan tactical plan-nya. Gitu. Tapi dari seorang pelatih saja menyatakan ini kemungkinan juara hanya sekitar 20%, walaupun dikatakan oleh Mas Yusuf realistis, tapi apakah ini juga akan berpengaruh pada mungkin mental dari pemainnya juga seperti apa? Iya, kok saya merasa bahwa Alfred ini sepertinya memprotek beban pemainnya. Jadi dia dengan mengatakan 20%, pemain itu secara alamiah diharapkan bisa agak sedikit tidak kena pressure ya. Dan sisi lain juga Alfred ingin mengatakan bahwa jangan terlalu muluk-muluk, karena dia belajar betul dari pengalaman Piala AFF 2010, dieluk-elukan, dipuja-puja, ternyata hasilnya mengecewakan. Sekarang dia ingin beban para pemain ini direduksi dulu dengan dia memprotek pemain lewat komentar-komentar yang sedikit mengesankan dia agak pesimis, tapi saya kira dia realistis. Oke. Mas Yusuf, seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya.